Oke guys, kembali di part 2 untuk suku banyak. Saya langsung aja ke nomor 6. Suku banyak fx dibagi dengan x min 2 sisanya 3, dan jika dibagi dengan x min 5 sisanya 9. Jika suku banyak fx dibagi dengan x kuadrat min 7x per 10 sisanya berapa? Oke ya. Nah ini soalnya tipikal banget, jadi biasanya diketahui nih dibagi suatu fungsi dibagi dengan linear gitu kan, sisanya ada. Dibagi dengan linear yang lain sisanya segini. Nah misalnya dia terus dibagi sama ini nih gitu ya, kuadratik nih. Kuadratik itu, nah, tipikalnya adalah ini itu pasti ya, tipikalnya, tipikal soalnya pasti adalah hasil perkalian dari dua ini, gitu ya. Pasti gitu ya. Kenapa? Nanti kan kita gimana caranya ibarat kata memakai dua informasi ini untuk kita sambungkan ke sini ya. Oke. Nah, simpelnya begini, kalau misalnya kita punya suku banyak ya, ini ya. Kita boleh tulis nih fx ini adalah ya kan, fx. Fx itu adalah ya, jadi suatu fungsi ya, kita kasih nama aja qx gitu ya. Itu dikali dengan ya pembaginya yaitu x min 2 ini gitu ya. X min 2 untuk di yang ini ya. Itu terus ditambahin 3. Nih sisanya. Gitu ya. Nah, yang ini juga sama, kalau kita mau bisa nggak sih fx itu dibagi sama air? Bisa, sama x min 5 juga kan. Berarti fx juga itu sama dengan qx juga. Ini q-nya beda ya, q-nya. Q1 sama q2 misalnya dikali dengan x min 5 ditambah dengan si 9. Gitu. Sorry. Ya, sama 9, sama 9 gitu ya. Nah, ini kan simpelnya gini, kalau kita lihat di sini x min 2 ya kan. Nah, sebenarnya tujuan kita cari zero itu ya, kita cari zero. Lihat ya. X min 2 itu kan pembuat nolnya adalah 2. Ya enggak? Jadi kalau misalnya saya masukin F2 di sini nih, ya. Ini jadinya Q12 ya, sama dengan Q12. Nah, ini jadinya 2 kurang 2. Ya kan, tambah 3. Tuh. Nah, ini 2 kurang 2 kan 0 gitu ya. Nah, 0 mau dikali berapapun hasilnya 0. Berarti ini jadi 0 semua nih. Nah, berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa F2 sama dengan 3. F2 sama dengan dia doang. Gitu ya. Jadi itulah salah satu alasannya kenapa kita harus cari pembuat nolnya dulu nih, gitu. Nih, cari ini dulu. Gitu. Nah, sama juga dengan yang ini berarti kan. Kan pembuat nolnya adalah 5. Karena 5 dikurang 5 hasilnya 0. Gitu ya. Berarti kita bisa ambil kesimpulan bahwa berarti dari sini F5 ya, pembuat nolnya adalah 5. Itu sama dengan berapa? Sama dengan 9. Itu hasilnya. Ya kan? Nah, itu dia. Oke, saya tulis dulu di bawah ya. Saya tulis ulang. Berarti F2-nya sama dengan 3. Terus F5-nya sama dengan 9. Gitu. Nah, sekarang kita menuju ke pertanyaan ini ya. Fx dibagi dengan ini, kuadratik ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bagi dengan suku banyak gitu ya, di mana suku banyaknya itu lebih besar pangkatnya daripada si pembaginya, dia pasti si hasil baginya itu apa namanya, satu derajatnya satu di bawah si pembaginya. Ini kan x-nya pangkat 2 ya. Berarti nanti hasil baginya itu kalau dibagi dengan ini itu jadinya fungsi linier, jadinya ax plus b ya. Jadi kalau misalnya fx dibagi dengan si x kuadrat min 7x plus 10 ini, pasti nanti hasil baginya sisanya itu bentuknya jadinya ax plus b kita ya. Nah, jadi boleh kita tulis juga sebagai fx ini ya kan adalah Q3 gitu ya. Ya, ini Q-nya bisa berapa aja gitu ya, Q quotient atau hasil bagi. Ya kan, dikali dengan X kuadrat min 7X plus 10 ditambah dengan sisanya yaitu AX plus B. Gitu, AX plus B. Nah, karena kita udah punya informasi ini ya, kita bisa langsung masukin ke sini. Nah, kenapa bisa langsung masukin ke sini? Karena ini kalau kita faktorin itu jadinya X min 2 dikali X min 5 tuh ya. Nah, jadi fx sama dengan tambah ax plus b. Ya, ini proses panjangnya ya, nanti ada shortcutnya. Nah, berarti kalau kita masukin F2 sama dengan 3. Berarti F2 sama dengan Q32 ya, karena ibaratnya kita masukin 2 ke dalam fungsi dari Qx dikali dengan 2 kurang 2, karena ini kita ganti jadi 2 sekarang, jadi 2 kurang 2. Kemudian ini jadi X min 5 ya. Nah, ini jadinya X-nya jadi 2 juga nih. Berarti kan A dikali 2 ditambah B. Gitu kan. Nah, ini hasilnya adalah 3. Karena dibilang F2 sama dengan 3. Gitu. Nah, kalau kalian di sini, ini adalah 0. Gitu kan. Nah, berapapun kamu kalikan 0, hasilnya pasti 0. Berarti ini nih semua adalah... sebentar. Salah. Ini yang sebelah sini. Nah, ini adalah 0 nih. Tuh. Ya, karena ini dikali dengan 0. Oke, berarti saya bisa tulis bahwa berarti ini sama dengan ini doang, ya nggak sih?
Nah, berarti kita bisa tulis berarti 2A tambah B sama dengan 3. Ini dapat persamaan pertama ya. Lihat ya di sini ya, kita punya dua variabel yang tidak diketahui. Berarti kita butuh dua persamaan gitu ya. Nah, kan udah dapat satu persamaan nih dari F2. Nah, sekarang kita pakai F5 nih, cara yang sama ya. Nah, berarti F5 sama dengan Q3 ya. Ini karena kutian 1 2-nya tadi saya udah pakai di atas ya. Ini nggak masalah ya mau berapapun ya. Nah, terus 5 ya kan? Ini jadi 5 kurang 2 ya. Dari sini ya 5 kurang 2. Terus ini jadi 5 kurang 5 nih dari sini ya kan? X saya ganti jadi 5 gitu. Nah, terus sama ya plus AX plus B kan? Berarti AX jadi 5 tambah B. Nah, hasilnya sama dengan 9 nih dari sini 9 gitu. Ya kan? Nah, gitu. Berarti kan lihat lagi di sini ini tuh 0 gitu. Berapapun kali 0 hasilnya 0. Berarti apa? Semua yang ada di sini hasilnya jadi 0 gitu. Makanya ini nggak ngaruh nih. Gitu ya. Oke. Nah, berarti kita bisa tulis F5 sama dengan gitu ya. Atau langsung aja nggak usah F5 ya. Kita langsung aja fokus ke sisanya. Ini kan jadinya 5A ditambah B sama dengan 9. Dari sini ya. Tuh. Oke. Nah, sekarang kita udah punya dua persamaan ya. Nah, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, kita tinggal pakai cara substitusi atau eliminasi. Saya mau pakai eliminasi aja. Saya tulis persamaan 2 dulu. 5A tambah B sama dengan 9. Kemudian yang kedua 2A tambah B sama dengan 3. Nah, ini kita langsung kurang aja ya. Karena dengan dikurang dia akan tereliminasi. Ini habis ya. 5A kurang 2A jadinya 3A. 9 kurang 3 jadinya 6. Berarti A sama dengan 6 dibagi 3. A-nya sama dengan 2 ya. Nah, terus masukin aja ke salah satu persamaan. Misalnya saya mau ke persamaan ini. Oh, berarti jadinya 5 kali 2 ditambah B sama dengan 9. 10 tambah B sama dengan 9. Berarti B sama dengan 9 dikurang 10. B-nya sama dengan min 1. Nah, ini dia ya. A sama B yang selesai. Tapi ingat ya, ini belum selesai ya. Karena yang diminta adalah berapa sisanya ya. Nah, sisanya adalah bentuknya ini nih. Gitu. Nah, kita tinggal tulis persamaannya dengan mengganti nilai A sama B-nya. Berarti kan, oh sisanya itu adalah 2X dikurang 1. 2X kurang 1. Udah deh selesai gitu ya. Nah, ini cara panjang nih. Nah, cara cepatnya gimana? Oke, cara cepatnya adalah, oke saya copy paste dulu ya. Oke, cara cepatnya gimana Pak? Oke, cara cepatnya kalian tinggal lihat aja satu-satu nih ya. Pertama nih, jika suku banyak fx dibagi x2 hasilnya 3 nih dulu nih ya. Nah, itu langsung aja, oh itu berarti jadinya F2 sama dengan 3. Nah, ini karena pembuat nolnya adalah 2 kan? Ya enggak, karena 2 kurang 2 hasilnya 0. Oke, yang kedua juga sama gitu. Ya kan? Oh, berarti ini F karena masih F ya, berarti F ini pembuat nolnya adalah 5. Oh, berarti F5 sama dengan 9. Tuh. Ya, dari situ ya. Nah, sekarang lihat di sini ya. Ini bentuknya kan tadi ya, karena dibagi dengan kuadrat, dia bentuknya untuk sisanya pasti bentuknya AX tambah B gitu ya. Ya kan? Nah, artinya ini X-nya kita tinggal ganti jadi 2 untuk yang pertama, yang kedua adalah 5 gitu. Berarti persamaan pertama ya, persamaan pertama itu jadinya 2A ditambah B ya. Kita tinggal ganti ini jadi 2 ya kan? Nah, jadi A kali 2 jadi 2A tambah B. Hasilnya berapa ya? 3. Ini dari sini. Ya kan? Terus yang kedua berarti jadinya 5A ya. 5A karena A-nya dikali dengan X-nya berarti kan A-nya apa namanya? A-nya dikali dengan 5 ya. 5 ditambah B hasilnya 9. Oh, udah ini kan tinggal dieliminasi sama kayak tadi ya. 2A dikurang 5A jadinya min 3A. 3 kurang 9 jadinya min 6. Berarti A-nya sebenarnya min 6 dibagi min 3. Hasilnya adalah 2. Sama yang tadi gitu ya. Nah, B-nya kita tadi udah hitung juga adalah min 1. Berarti tulis lagi nih. Jangan lupa untuk menulis hasil akhirnya ya. Jadi sisanya adalah 2X dikurang 1 gitu. Nah, ada lagi yang lebih cepat ya? Ada sebenarnya. Langsung aja kurangin gitu ya. Kalau saya bisa juga pada saat kalian udah tahu di sini kayak gini ya, langsung kurangin aja nih ya. Ini langsung kurangin ya. Nih, kalau saya biasanya nguranginnya yang gede dulu baru yang kecil. Jadi nggak masalah ya. Oh, ini taruh bawah Pak, nggak masalah gitu ya. Oke. Nah, ini lihat nih langsung dikurang. Ini jadi koefisien A-nya nih. Ya kan? Nah, berarti kan ini dikurangin 5 kurang 2 jadinya 3 ya. Langsung aja A sama dengan 9 kurang 3 hasilnya 6. Langsung dapat 2 gitu ya. Nah, sekali lagi untuk mencari B-nya gimana? Cari B-nya kan kita tahu jadinya AX tambah B gitu ya.
Nah, berarti A-nya 2 nih. Oh, berarti saya udah tahu nih, gitu kan. Nah, ini pilih aja salah satu. Oh, apa namanya? Pilih salah satu dari ini atau ini ya. Misalnya saya mau pilih yang ini nih. Oh, berarti kalau saya masukin 2, hasilnya jadi 3. Oh, berarti jadi 2 kali 2 tambah B, hasilnya 3. Ya enggak? Hasilnya adalah min 1. Tuh, sama kan? Ya, ingat ya sekali lagi ya. Terus ya, oh sisanya adalah 2x min 1. Oke. Oke, nah sekarang kita ke nomor 7. Nah, ini sama persis sama tadi ya. Jadi saya nggak perlu jelasin panjang lebar. Kita langsung aja pakai shortcutnya ya. Oke, yang pertama. Fx dibagi dengan x min 1 sisanya 4. Nah, sekarang lihat di sini pembuat nolnya adalah 1 ya. Karena 1 dikurang 1 hasilnya 0. Artinya, oh F1 sama dengan 4. F1 sama dengan 4. Ya nggak? Ya, cepat ya. Oke, yang kedua juga sama. Oh, ini masih fx dibagi dengan x min 3 sisanya 8. Nah, ini pembuat nolnya adalah 3. Ya nggak? Karena 3 dikurang 3 hasilnya 0 ya. Atau kalau misalnya masih bingung kenapa membuat nolnya 3? Karena ini kita anggap ini hasilnya 0 gitu ya. Berarti kan x sama dengan 0 ditambah 3, ya nggak? Gitu kan? Nah, x sama dengan 3. Nah, itu berarti yang dari sini berarti kita tulis F3 ya. F3 nih sama dengan 8. Tuh, ya nggak? Nah, sekarang dibilang jika cukup banyak fx nih dibagi dengan ini, ya sekarang kalau kita lihat ini adalah hasil perkalian dari x min 1 dikali x min 3. Ya nggak? Ini nih. Ya nggak? Nah, kan udah ada nih tuh ibaratnya. Ya nggak? Jadi kita langsung aja. Oh, ya udah langsung aja kita pakai shortcut ya. Oke, sebentar saya hilang sih. 3. Kita pakai shortcut ya. Nanti pakai shortcut. Berarti kalau mau cepet gitu kan langsung aja nih. Oh, ini sama ini nih ya. Kita jadi si A-nya gitu. Atau misalnya saya lebih suka yang gede dulu dikurang yang kecil ya. Biar hasilnya nggak negatif. Saya taruh di bawah sini. Ya, ini nggak masalah ya dibolak-balik ya. Yang penting bener cara ngitungnya. Oke, ya berarti sekarang kita lihat nih 3 kurang 1 jadinya 2 ya. Berarti jadinya 2A. Ya, ini ingat lagi ya. Ini jadi koefisien A-nya. Terus ini juga dikurang 8 kurang 4 adalah 4. Oh, berarti langsung dapat nih A-nya sama dengan 2, ya enggak? Nah, karena kan ini jadi 4 bagi 2 ya. Sama dengan 2. Tuh, cepet kan? Ya enggak? Nah, sekarang cari B-nya. Ingat sekali lagi bahwa bentuknya selalu jadinya AX tambah B ya. Karena kan dibagi dengan kuadrat, hasil baginya, sisa baginya pasti dia bentuknya linear, pangkatnya 1 ya. Karena udah tahu A-nya 2, berarti kan ini jadi 2X tambah B kan. Nah, sekarang kita terserah mau pakai yang mana. Saya mau pakai yang ini aja, angkanya lebih kecil. Berarti kalau saya masukin X-nya 1, hasilnya 4. Gitu kan? Oh, berarti kalau gitu 2 dikali 1 ditambah B sama dengan 4. Gitu ya. Oh, berarti kan ini 2 tambah B sama dengan 4. Berarti B-nya sama dengan 4 dikurang 2. B-nya sama dengan 2. Udah ada ya. Berarti kalau gitu sisanya adalah jadinya 2X tambah 2. Selesai. Oke, nomor 8 sama persis, ya nggak? Nah, oke, fx dibagi dengan x plus 2 sisanya adalah 5. Nah, sekarang kita lihat pembuat nolnya adalah minus 2 ya. X-nya jadi min 2. Oh, berarti kalau gitu yang pertama adalah f min 2 sama dengan 5 ya. Nih, pembuat nolnya adalah min 2. Nah, sekarang ini pembuat nolnya adalah minus 5 karena minus 5 ditambah 5 hasilnya 0. Berarti kita bisa tulis yang kedua adalah F minus 5 sama dengan 11 gitu ya. Nah, terus lihat lagi di sini. Ya, jika suatu suku banyak ini dibagi dengan ini, sisanya berapa? Nah, sekarang balik lagi. Ini tuh sekali lagi adalah hasil perkalian dari X plus 2 dikali dengan X plus 5. Hasilnya ini gitu ya. Jadi, kita bisa langsung pakai cara cepat kita ya. Nah, kita tinggal kurang nih ya. Oke. Kita tinggal kurang min 2 dikurang min 5 itu hasilnya adalah 3 ya, 3A. 5 dikurang 11 itu hasilnya adalah 6. Sorry, minus 6. Minus 6 ya. Berarti A-nya adalah minus 6 dibagi 3, A-nya adalah min 2. Tuh, dapat A-nya ya. Terus lagi, oh ini kan jadinya AX tambah B ya. Nah, A-nya itu min 2, berarti min 2X tambah B. Terus kamu tinggal pilih salah satu apa yang mana nih? Saya mau pakai yang ini nih ya. F min 2 sama dengan 5. Artinya, kalau saya ganti X-nya ini jadi min 2, hasilnya nanti hasilnya sama dengan 5. Oke, kita pakai yang ini. Boleh. Jadinya min 2 dalam kurung min 2 ditambah B sama dengan 5. Min 2 kali min 2 adalah 4, tambah B sama dengan 5, berarti B-nya sama dengan 1, ya kan? Nah, selesai deh. Oh, berarti sisanya adalah min 2X tambah 1.
Lanjut ke nomor 9 ya. Nah, sama ya, konsepnya sama persis. Oke, kita mulai. Di sini ada fx dibagi sama 2x plus 3, sisanya adalah 5 ya. Jadi kita cari dulu sekali lagi ya pembuat 0 dari si pembagi ini ya. Pembuat 0 kan berarti gini. Oh, berarti 2x tambah 3 ini kalau dia sama dengan 0, itu x-nya berapa gitu ya. Berarti kan 2x sama dengan 0 dikurang 3 gitu ya. Kemudian min 3, kemudian kita tinggal bagi dengan 2. Nih, ya. Tuh. Nah, berarti kalau gitu ke si fx ini kalau kita input x yang sama dengan 3/2 hasilnya adalah 5. Oke, kita tulis ya. Di sini yang pertama adalah f min 3/2 sama dengan 5 ya. Oke, sama juga dengan yang ini ya, kita cari pembuat nolnya dulu ya. Berarti 2x ditambah 5 sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan 0 dikurang 5 yaitu min 5. Kemudian tinggal dibagi 2 saja. Oke. Berarti yang kedua f min 5/2. Dari sini ya, 5/2 nya ya. Hasilnya adalah 9. 9 nya dapatnya dari sini gitu ya. Nah, kalau sama kayak tadi, ini kalau saya tulisnya atas sama bawah gitu ya, saya taruh sebelah sini misalnya. Ya, kita langsung aja pakai shortcutnya ya. Karena apa? Di sini dibilang jika suku fx dibagi dengan ini. Nah, kalian sekali lagi ya harus dipastikan bahwa si pembagi yang baru ini ya, dia adalah hasil perkalian dari dua ini ya. Nah, ternyata kalau di expand, kalau dibuka kurungnya gitu ya, itu hasilnya seperti ini. Oh, berarti langsung kita bisa pakai shortcutnya. Saya langsung aja kurang ya. Minus 3/2 dikurang min 5/2 itu hasilnya 1. 2/2 ya. Nah, 1. 1 apa? 1A ya. Sama dengan 5 dikurang 9 jadinya min 4. Ya udah berarti kan A-nya sama dengan min 4. Dapat tuh 1 ya. Nah, karena sekali lagi kita tahu bahwa ini X pangkat 2 si pembaginya, berarti kan si hasil baginya, sisa baginya, dia sisa apa namanya akan berderajat 1 atau linear. Berarti kalau saya tulis jadi AX tambah B ini sisanya, dia A-nya adalah min 4 ya. Berarti min 4 min 4x tambah b gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal pilih nih mau pilih yang ini atau ini, terserah ya. Kalau misalnya kita pilih yang ini, berarti kalau kita misalnya masukin x-nya min 3/2 hasilnya adalah 5. Oke ya, kita masukin. Jadinya min 4 dikali min 3/2 ditambah b hasilnya 5 ya. Tambah dari sini ya. Tuh. Oke. Nah, sekarang kita kali ya, ini cancel ya kan. Jadinya 2 ya, berarti kan 2 negatif kali negatif jadi habis ya. 2 kali 3 jadi 6, jadi 6 tambah B sama dengan 5, berarti B-nya sama dengan 5 dikurang 6 yaitu min 1. Ya udah deh, tinggal ditulis kesimpulan. Berarti sisanya adalah minus 4x dikurang 1. Selesai. Oke, nomor 10 ya. Oke, ini konsepnya sekali lagi ya. Konsepnya kan sama ya. Cuman bedanya ya di otak-atik aja dikit ya. Oke, kita baca ya. Suku banyak fx dibagi dengan x min 1 sisanya 2. Langsung aja kita tulis. Oh, ini artinya f1 sama dengan 2 ya. Satunya dapat dari mana? Pembuat nolnya ini ya. Pembuat 0 dari x min 1 kan 1. Karena kalau saya masukin satunya di sini, 1 kurang 1 hasilnya 0 ya. Sama seperti kayak ya seperti tadi ya. Nah, berarti yang ini ya berarti sama aja F3 karena pembuat 0 ini adalah 3, berarti F3 sama dengan 5. Oke, nah sekarang kita punya informasi selanjutnya nih. Tapi sekarang GX ya, sekarang GX nih yang bawahnya ya. Jika GX dibagi dengan X minus 1 sisanya 1. Berarti saya boleh tulis, oh berarti G1 sama dengan 1. Ya, dari ini berarti G3 sama dengan 2. Gitu ya, terus lihat. G3 sama dengan 2. Nah, sekarang kita lihat nih di sini. Jika HX sama dengan Fx kali Gx. Ya, saya tulis di sini ya. HX sama dengan Fx kali Gx. Oke. Nah, tentukan sisa pembagian HX. Nah, kita ngomongin HX ya dengan ini. Nah, sekali lagi yang tadi saya sampaikan ya. Kalian pastiin dulu bahwa ini itu benar faktornya dia gitu. Nah, kalau kalian misalnya ini di-factorize gitu ya, ini hasilnya pasti dia nih. Gitu dua ini ya. Oke, nah kalau udah begitu kita bisa pakai shortcutnya. Tapi kan kita butuh apa? Kita butuh H1 sama H3. Yang kita butuhkan adalah H, karena yang dibagi siapa? Bukan F, bukan G, tapi yang dibagi adalah H sama ini. Berarti kan kita butuh H1 ya nggak sih sama H5-nya. Karena kan faktor-faktor dari ini adalah kalau 5 sih, 3 maksudnya. Ya, H1 sama 3 ya. 1 sama 3. Ya kan? Nah, kita butuh itu. Nah, gimana caranya? Kita lihat aja di sini kan dia bilang katanya HX itu adalah Fx kali Gx. Berarti kalau dia tanya kalau kita mau cari H1, ini jadinya F1 dikali G1, ya enggak?
lihat, kamu tinggal ganti, oh ini X-nya, X sama X. Kalau ini jadi 1, ini juga jadi 1, ini juga jadi 1. Ya Kak? Nah, sekarang berarti kita lihat nih, F1 kita punya nggak sih? Punya. Nih, tuh. 2 kan hasilnya kan? G1 ada nggak? Ada tuh. 1 hasilnya, yang ini ya. Tuh. Ya kan? Berarti kan kita tinggal substitusi saja, betul? Ya, nah, jadi ini saya hapus dulu. Nah, jadi F1 itu sama dengan 2 ya, dapat dari sini ya, F1 sama dengan 2. Kemudian G1-nya ada dari sini yaitu sama dengan 1. Kebetulan angkanya sama ya, jadi nggak 1. Ya udah, berarti kan H1-nya adalah 2 kali 1 yaitu 2. Nih dapat 1. Ya kan? Nah, berarti kita butuh satu lagi nih karena faktor-faktor mereka adalah X-1 dan X-3, kita yang X-3-nya belum. Oke, berarti kita butuh H3 ya. Oke, kita butuh H3 sama kayak ini ya, persis sama H3 sama dengan F3 dikali G3. Tuh, ya. Karena kan ini X-nya ganti jadi 3, ini juga jadi 3. F3 kita punya nggak punya tuh, F3-nya 5. G3-nya 2. Oh, berarti ini diganti jadi 5, ini jadi 2. Dan hasilnya adalah 10. Tuh, ya kan? Nah, kalau udah punya 2 ini kan caranya sama kayak tadi ya. Yang kita pakai shortcut aja, langsung kita kurangin ya, kita eliminasi. Ya, saya tulis ulang ya di bawah sini. Saya mau nulis H3-nya dulu ya. H3 sama dengan 10. Kemudian dari sini H1 sama dengan 2. H1 sama dengan 2. Nggak masalah ya, ini motor di atas ini juga nggak masalah ya. Oke. Nah, sekarang kita langsung kurangin saja gitu ya. Ini kan 3 kurang 1 jadi 2. 2A ya jadinya ya. 10 kurang 2 hasilnya adalah 8. Berarti A-nya sama dengan 8 per 2 sama dengan 4. Tuh dapat A-nya ya kan. Nah, cari B-nya gimana? Sama persis sama yang tadi, kita tinggal input aja. Kalau saya mau pakai yang ini, ya kan? Oh, berarti kan kita udah tahu nih sisanya pasti bentuknya linier ya. Karena kan di sini pembaginya adalah kuadrat ya. Dia turun 1 derajat ya dari ini ya, dari si pembaginya. Nah, berarti karena kita tahu sisanya adalah AX tambah B dan kita sudah tahu A-nya 4, berarti sisanya jadinya 4X tambah B. Nah, cari B-nya, kita tinggal masukin salah satu dari mereka. Saya mau masukin yang ini. Berarti kalau X-nya 1 hasilnya 2. Oh, berarti F dikali 1 ditambah B hasilnya 2. Masukin 1 hasilnya 2. Masukin 1 hasilnya 2 gitu kan. Ya. Nah, terus kita tinggal selesaikan saja. Ini kan berarti 4 ditambah B sama dengan 2. Berarti B-nya itu sama dengan 2 dikurang 4 yaitu adalah min 2. Nah, udah deh tinggal kita bikin kesimpulan. Oh, berarti sisanya adalah 4X dikurang 2. Selesai. Oke, selanjutnya nomor 11 ya. Sekali lagi ya konsepnya sama persis. Cuman beda aja di sedikit dimodifikasi di bagian HX-nya sini ya. Di sini. Oke. Yuk kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita mulai dari sini. Berarti kalau saya masukin X-nya 2, hasilnya adalah 2 ya. F2 sama dengan 2. Sekali lagi ya, 2-nya dari 0-nya ini. Kemudian dari sini berarti 5 ya. Berarti F5 sama dengan 8. Ya, dari sini ya, F5 sama dengan 8. Prosesnya sama kayak tadi ya. Jadi kalau kalian skip video ini terus nggak ngerti, berarti balik lagi ke nomor-nomor sebelumnya ya. Oke, lanjut. Yang kedua, ini tadi yang Fx sudah. Sekarang kita ke Gx. Ya. Gx dibagi x min 2 sisanya 1 dibagi x min 5 sisanya 1 juga nih, kebetulan sama ya. Berarti G2 sama dengan 1, G5 juga sama dengan 1. Oke. Nah, sekarang kita punya Hx sama dengan Fx dibagi Hx sama dengan Fx dibagi dengan Gx. Nah, hati-hati ya, bedanya di sini doang nih. Kalau kita balik lagi sini, ya kan? Nah, dia kan dikali nih, ya, karena memang dikasihnya di soal dari dikali nih. Ya, kalau dikasih di soalnya dikasihnya dibagi ya dibagi ya. Disesuaikan saja dengan soal yang dikasih ya. Nah, sekarang balik lagi ya. Nah, Hx ini dibilang katanya dibagi dengan ini nih. Nah, yang tadi saya udah sampaikan selalu ya, bahwa kalian pastikan dulu bahwa ini tuh ya, yang membagi si Hx ini faktor-faktornya adalah ini dan ini ya, dua yang diketahui di awal. Jadi kalau misalnya ini bukan faktor-faktornya ya, berarti apa? Kalian tidak bisa nih pakai cara shortcut ini gitu ya. Harus dia sisa aja gitu ya. Jadi bisa jadi nih ya, nanti di dalam soal kalian kayak ditambahin ada 1 misalnya x min 3 sama dengan berapa gitu. Mungkin ini tidak diperlukan nantinya gitu ya untuk menentukan ini. Oke.
Oke, lanjut ya. Kita langsung aja di sini karena kita membagi HX dengan ini dan kita tahu ini faktor-faktornya adalah X min 2 dikali X min 5, berarti kita bisa pakai shortcutnya. Nah, sekarang berarti kan kita butuh H2 sama H5 ya. Nah, berarti kalau kita mau cari H2, berarti kan ini sama saja dengan F2 dibagi dengan G2 ya. Nah, berarti kan karena kita tahu F2-nya adalah 2, G2-nya adalah 1, oh berarti samanya 2 dibagi 1 ya. 2 dibagi 1, hasilnya adalah 2. Gitu ya. Nah, H5 juga sama ya. H5 berarti kan ini ya. Nah, ya, H5 berarti kan F5 dibagi G5 ya. F5 dibagi G5 ya. Hasilnya adalah 8/1 atau sama dengan 8. Nah, oke, kita udah punya nih sekarang apa namanya? Bahan-bahan yang kita perlukan. Yang pertama adalah H2 yaitu adalah 2 ya dari sini ya. Kemudian kita juga punya satu lagi yaitu H5 ya. H5 sama dengan 8 dari sini ya. H5 sama dengan 8. Nah, ini sama kayak tadi kita pakai cara shortcut aja. Sekali lagi ya, karena yang dibagi adalah si HX-nya nih ya. Yang ditanya memang yang dibagi adalah HX. Nah, berarti kalau kita mau pakai shortcutnya, langsung saja kita kurangin ya. 2 dikurang 5 adalah min 3 kasih A di sini ya. Nanti karena hasil apa sisa baginya itu adalah AX tambah B ya. Sekali lagi karena dia pembaginya adalah kuadratik gitu ya, pangkat 2. Berarti dia sisa baginya dia berarti derajatnya turun 1. Berarti jadi tinggal pangkat 1 aja kayak gini ya. Oke, berarti kalau gitu ini ada 3A, min 3A, 2 kurang 8 adalah min 6, berarti A-nya adalah min 6 dibagi min 3, hasilnya adalah 2. Oke, A-nya sudah dapat, kita balikin lagi ke sini, berarti karena A-nya 2, berarti sisanya jadi 2X tambah B. Nah, sekarang kita tinggal masukin ini salah satu, saya mau masukin yang ini aja, berarti kalau gitu, kalau saya masukin X-nya 2, hasilnya sama dengan 2 juga, kebetulan sama angkanya ya. Oke, kalau mau pakai ini gimana Pak? Ya boleh-boleh aja ya. Jadi deh saya pakai ini deh. Ya beda dikit ya. Berarti kalau kita masukin 5 ke dalam X-nya hasilnya adalah 8 ya. Berarti kalau gitu jadinya 2 dalam kurung 5 dari sini ya 5-nya ya. Karena saya ganti X-nya jadi 5. Ditambah B, itu B yang kita cari, kita nggak tahu berapa. Nah sama dengan 8 ya. Nah, 2 kali 5 10, tambah B sama dengan 8, berarti B sama dengan 8 kurang 10, dan B-nya sama dengan minus 2. Nah, conclusion-nya ya, berarti sisanya adalah 2X dikurang 2. Selesai.